Pendengar setia Good News pasti sudah akrab dengan narasumber kali ini. Di episode sebelumnya, kita mengenal Ibu Desiree Sitompul sebagai istri yang cakap, seperti yang kita baca di Alkitab. Orangnya sangat ceria dan bersemangat. Namun, kali ini Ibu Desiree tidak hadir sendirian, tapi bersama anaknya Bams atau dikenal sebagai Bams Samson. Dalam episode Mother and Son, kita akan menyaksikan kekompakan dari ibu dan anak ini. Penuh dengan gelak tawa, namun sekaligus mengharukan. Kita akan mendengar bukan hanya kesuksesan mereka, namun juga kisah haru biru perjalanan ibu dan anak ini. Juga, mereka akan bernyanyi duet yang pastinya akan memberkati kita semua. Siap-siap menitikan air mata ya. Kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau Bams ini kan banyak orang bisa tahu kehidupan sosial dia ini kan open banget keluarga kalian ya. Kita ingin tahu nih Bu, hal-hal yang off the record yang biasanya orang nggak tahu pada waktu Bams misalnya beranjak remaja atau hal-hal yang misalnya dia tutupin supaya orang nggak tahu. Ibu bisa cerita nggak? Boleh nggak? Di keluarga kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang tutupin. Everything's open. Wow. As long as itu jadi pembelajaran ya kan Ya. ya. Pernah satu kali Yang Ibu paling misalnya ingat nih. ingat Ya. dia merokok. Saya Hmm. bilang, "Oke, Bang, aku bilang waktu itu panggilin Bang. Oke, Bang, Mami sedih sekali kamu merokok. Nggak apa-apa, Mami beli rokok satu slug, satu itu. Kita merokok sama-sama. Kamu sukanya merokok di mana? Kita sama-sama ke warung, ayo di warung depan sekolah kita merokok sama-sama. Terus sekarang kita berdoa ya sayang. Aku bilang aku berdoa, pegang tangan dia, aku berdoa, Tuhan aku sedih, aku curahkan kepada Tuhan, tapi dia dengar kan? Oh. Aku sedih sekali anak aku seperti ini. Tuhan bantu aku supaya aku kuat, Ya. bisa mendidik anakku juga bisa diingatkan oleh Tuhan. Aku mengadunya sama Tuhan. Begitu Wow. aku amin, dia peluk aku, dia nangis. Mami sorry, mami aku salah. Jadi Wow. the way I talk to them nggak mau keras-keras gitu. Saya ajak aja mereka ngomong baik-baik sebagai teman, berdoa gitu ya. Jadi mungkin itu ya salah satu kunci buat ibu-ibu di luar sana. Ya. Kita ngomong sama anak sebagai teman, jangan kita kasar, jangan kita menyakiti mereka, jangan menyakiti hati mereka. Did it work, Bams? I mean the approach yang Mama ambil ngajak kamu berdoa gitu. Apa yang buat kamu nangis? Kalau saya sih mau gimana juga lihat ibu saya gampang banget terharu. Jadi ini aja hampir keluar air mata. Jadi kayak saya lumayan lemah sekali hatinya kalau sama ibu saya. Oke. Jadi kurang bagus kalau lihat mukanya dia sekarang. Jadi jadi takut nangis nih maksudnya. iya karena memang saya sangat tidak manly kalau sama ibu saya. Wow. Jadi memang ya dari dulu ya karena memang dekat ya. Jadi I really feel that she's everything. Jadi ya memang. Jadi sayang nangis nih. Jadi ya tuh kan susah kan nih kalau kayak gini nih dibawa ke sini susah nih. Kalau di mobil, saya selalu kan dulu nyetir ya, even Bams atau adiknya, saya selalu nyetir satu tangannya pegang. Nah itu sampai sekarang berlaku. Jadi kalau saya deket dia pasti dia kasih tangan, minta tangan saya. Wow. Gitu. Sampai- Semua anak sampai- saya begitu. Sampai saya umur 36 sekarang. Wow. Pasti dia kasih Wow. tangan untuk saya pegang. Orang kalau ngeliat Bu Desi sekarang itu mungkin banyak yang ngiri gitu kan ya. Wah ibunya cantik, talented banget ya kan. Punya suami kaya, anak-anaknya luar biasa gitu kan. Tapi mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ada satu masa dalam hidup Ibu Desi di mana tidak mudah juga harus dijalani gitu ya. Nah tadi waktu sebelum taping kita akan ngobrol-ngobrol bahwa Ibu Desi pun pernah menjadi seorang single mother selama 9 tahun dan itu harus membesarkan anak-anak sendirian gitu ya. Gimana Ibu bisa melewati hal-hal yang seperti itu? Saya merasa semua pasti indah pada waktunya. Saya selalu merasa kalau ada sesuatu yang mungkin tidak enak, kejadian yang tidak enak atau suasana yang tidak enak, pasti di balik itu Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Itu aja yang saya yakinin. Saya percaya betul itu akan hal itu yang membuat saya kuat gitu. Jadi
Saya membesarkan anak-anak dengan rasa yang tanggung jawab, tapi di balik itu juga dengan sukacita. Jadi gak ada beban, benar-benar gak ada beban buat saya. Saya bekerja waktu itu memang untuk membesarkan anak-anak, tapi juga dengan sukacita, nggak ada sedikit pun saya nggak ada bersungut-sungut atau marah terhadap keadaan, nggak. Saya bersukacita. Ada orang-orang yang pada waktu mereka divorce atau cerai itu menganggap bahwa anak-anak inilah penyebabnya, sehingga anak-anak ada orang tua yang anak-anak sampai diteror gara-gara kamu saya kehilangan kebahagiaan. Nah, tetapi kami nggak melihat, kita nggak tahu nih pada waktu itu apa yang terjadi. Tapi ibu bisa cerita nggak, maksudnya bagaimana supaya tadi ibu bilang bahwa anak-anak ini bukan beban. Bagaimana ibu bisa mendapatkan pengertian bahwa mereka memang bukan penyebab masalah itu dan bisa move on dengan cara yang lebih positif dan mungkin manusiawi. Kalau bagi saya kebalik ya. Ya, gimana? Bagi saya merasa saya yang bersalah. Really? Saya sudah menyakiti anak-anak saya. Karena Kalau saya itu begitu. Karena perpisahan saya, perceraian saya itu yang jadi korban kan anak-anak. Saya yang merasa salah, saya harus bertanggung jawab dan I feel like I have to pay. Gitu. Dan bagaimana saya harus membayarnya? Saya harus lebih membahagiakan mereka. Saya tidak menghalangi mereka bertemu dengan bapaknya, enggak sama sekali. Saya selalu bilang mereka tidak merasa kekurangan kebahagiaan karena semuanya kasih sayang dapat dari orang tuanya, dari nenek kakeknya, semuanya. Bahkan lebih, saya lebih mencurahkan perhatian saya lebih kepada mereka. Karena saya merasa saya yang bersalah, kita sebagai orang tua kita yang bersalah. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.